Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsisa Putri, NIM 2022020640. Di sini saya akan mempresentasikan tugas EPM, yaitu perbandingan efektivitas daun kelor dan daun binahong dalam formulasi facial foam anti akne. Untuk skenario, Nona R adalah farmasis di PT Yamai. Nona R sedang melakukan formulasi sabun facial foam anti akne. Nona R sedang mempertimbangkan apakah daun kelor dan daun binahong akan ditambahkan dalam formulasi yang akan dibuat. Jika Anda sebagai seorang Nona R, formulasi apa yang akan Anda ambil? Ekstrak daun kelor tunggal, ekstrak daun kelor binahong tunggal, kombinasi ekstrak daun kelor dan daun binahong. Untuk Pico problem formulasi sabun anti akne. Untuk interventionnya daun kelor, comparison daun binahong, outcome terbukti efektif sebagai sabun akne. Pendahuluan, jerawat atau akne vulgaris adalah penyakit peradangan kronik kelenjar pilosebaceae yang ditandai dengan munculnya komedo, papula, pustul, dan nodul. Organisme utama yang ada pada umumnya memberikan kontribusi terhadap terjadinya jerawat adalah Propionibacterium acnes. Propionibacterium acnes merupakan mikroorganisme utama yang ditemukan di daerah infundibulum, dan bakteri ini dapat mencapai permukaan kulit dengan mengikuti aliran sebum. Meningkatkan jumlah trigliserida dalam sebum akan meningkatkan jumlah Propionibacterium acnes karena trigliserida dalam sebum merupakan nutrisi bagi Propionibacterium. Untuk daun kelor, pohon kelor merupakan salah satu tanaman yang daunnya dapat dipanen dan dimanfaatkan untuk membuat campuran farmakologi yang memiliki sifat bakteri. Daun kelor mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, dan fenol yang dapat digunakan untuk membatasi perkembangbiakan bakteri. Daun kelor mengandung sejumlah bahan kimia antara lain flavonoid, saponin, dan tanin yang semuanya memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan aktivitas bakteri. Untuk daun binahong, tanaman binahong merupakan salah satu tanaman obat yang tumbuh subur pada daerah beriklim tropis. Tanaman ini dapat dengan mudah ditemukan karena tumbuh di berbagai area, yaitu dataran tinggi atau dataran rendah. Menurut Aini 2014, Suparjo 2016. Senyawa fitokimia yang terkandung dalam tanaman binahong diantaranya saponin dan flavonoid. Selama ini diduga memiliki aktivitas antimikroba. Untuk kandungan kimia, hasil uji fitokimia bisa dilihat di tabel. Untuk daun binahong, hasil uji screening fitokimia daun binahong tidak mempunyai alkaloid, memiliki tanin, flavonoid, saponin, dan fenol. Hambat daun kelor, hasil pengukuran diameter zona hambat. Tabel berikut menunjukkan hasil pengukuran yang dilakukan selama pengamatan 24 jam untuk memperkirakan diameter penghambatan perubahan bakteri Propionibacterium acnes. Tabel menunjukkan bahwa kelompok dengan konsentrasi 40% memiliki diameter rata-rata 15,82 mm. Untuk zona hambat terbesar, nilai ini dihitung menggunakan informasi dalam tabel. Setelah itu, kelompok konsentrasi 20% diukur 14,98 mm. Kelompok konsentrasi 60% diukur 14,48 mm. Kelompok konsentrasi 100% diukur 14,23 mm, dan kelompok konsentrasi 80% diukur 13,10 mm. Sedangkan gugus chloramphenicol adalah 33,30 mm, sedangkan gugus dimetil sulfosida negatif memiliki nilai rata-rata 0,00 mm yang menunjukkan tidak adanya diameter zona hambat. Zona hambat daun binahong dapat dilihat data hasil pengamatan zona hambat ekstrak daun binahong. Untuk pemberian konsentrasi ekstrak yang berbeda pada daun binahong menimbulkan hasil yang berbeda juga.
pada konsentrasi 20%, diameter daerah hambat ekstrak daun binahong adalah 1,13 mm, sedangkan pada konsentrasi 40%, diameter daerah hambat ekstrak daun binahong adalah 3,63 mm. Pada konsentrasi 60%, diameter daya hambat ekstrak daun pinahong memiliki peningkatan yang sangat terlihat, yaitu 7,50 mm. Sedangkan pada konsentrasi 80% dan 100%, ekstrak daun pinahong adalah 8,17 mm dan 9,00 mm. Kesimpulan, efek antibakteri ekstrak etanol gel daun kelor menggunakan metode sumuran. Konsentrasi 40% memiliki daya hambat paling besar, yaitu sebesar 15,82 mm. Pada daun binahong, konsentrasi yang paling efektif menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes adalah pada konsentrasi 100% sebesar 9,00 mm. Formulasi gel ekstrak etanol daun kelor mengandung sifat antibakteri yang dapat membantu menghentikan pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes. Hasil uji efektivitas bakteri daun binahong terbukti dapat menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes dengan dibentuknya zona bening di sekeliling lubang. Jadi dapat disimpulkan untuk Nona R menambahkan ekstrak daun kelor adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.